warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana Pagi, Pak. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sudah sarapan? Alhamdulillah sudah. Ya, jadi untuk pagi hari ini Bapak akan mengadakan kelas rangkap yang dimana Bapak akan mengawalinya dengan mengajar di kelas 4 dengan mata pelajaran IPA, dimana saya ingin menanyakan kembali kepada anak-anakku, apakah masih ada yang mengingat materi kita minggu lalu? Ada yang ingat? Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada yang ingat, Bapak akan kembali mengulas materi kita yang lalu, yaitu sifat-sifat cahaya, di mana sifat-sifat cahaya ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Sifat cahaya ini kemudian terbagi atas yang pertama itu, cahaya itu dapat merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus dengan kecepatan 3 kali 108 km per jam. Untuk membuktikannya, kamu bisa menyalakan senter. Ya, jadi untuk anak-anakku sekalian, jika kalian ingin melihat pembiasan yang terjadi pada cahaya, maka kita bisa menggunakannya dengan praktek secara langsung dengan bahan atau alat, yaitu senter. Selanjutnya yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Ya, jadi benda seperti ini yang biasa yang dapat menembus benda bening seperti contohnya kaca. Ya, jadi cahaya itu dapat menembus kaca dengan biasanya atau pantulannya. Tidak ada yang dapat dipantulkan secara nyata, namun dapat dipantulkan dengan sifat. Jika diperhatikan dalam sebuah seperti contohnya bolham yang memiliki permukaan bening, sehingga cahaya lampu itu dapat dibiaskan atau dipantulkan. Yang ketiga, mengalami pemantulan atau refleksi. Ya, jadi saat melewati suatu penghalang seperti kayu, tembok ataupun besi, cahaya tidak akan diteruskan tapi dipantulkan. Pemantulan teratur terjadi jika seberkas cahaya melewati benda yang permukaannya rata seperti cermin. Sedangkan pemantulan baur akan terjadi jika seberkas cahaya melewati bidang rata seperti kayu, batu bata, dan lain sebagainya. Ya, baik, terima kasih anak-anakku yang di kelas 4 dengan mata pelajaran IPA-nya tadi, yang dimana kita telah sempat membahas kembali materi yang lalu, yang dimana beberapa teman-teman kalian kurang ingat tentang pembahasan yang lalu, makanya kita bahas kembali hari ini. Jadi Bapak akan beralih dulu ke kakak kelas kalian, yaitu kelas 5 dengan mata pelajaran IPS, yaitu sumber daya alam. Jadi untuk anak-anakku harap tetap diam agar tidak mengganggu kakak-kakaknya dan membiarkan konsentrasi kakak-kakaknya dalam belajar. Jadi Bapak nanti absen sekalian dengan kakak kelasnya jika Bapak ingin menutup pembelajaran kelas kita hari ini. Jadi langsung saja, selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, seperti dengan adik-adik kalian di sebelah, untuk absensinya Bapak lakukan secara bersamaan di akhir pembelajaran demi berlangsungnya pembelajaran yang aktif dan reaktif tanpa mengganggu satu sama lain dan pembelajaran yang dilaksanakan. Maka dari itu saya ingin menanyakan kepada anak-anakku terlebih dahulu, apakah ada yang ingat materi pembelajaran kita minggu lalu? Tidak, Pak. Ya, jadi saya kembali menghimbau kepada anak-anakku, jika kalian sampai ke rumah, silahkan dibuka kembali bukunya, silahkan dibuka kembali lembar-lembaran kerjanya sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan kemudian siswa yang masuk membawa ke dalam kelas supaya memberikan umpan balik kepada gurunya sehingga pembelajaran menjadi aktif. Ya, jadi saya mengulang kembali bahwa pembelajaran minggu lalu itu sumber daya alam, di mana sumber daya alam ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, di mana sumber daya alam ini adalah sebagai sumber kehidupan manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Seperti sumber daya alam yang dibutuhkan manusia adalah sandan dan pangan, yaitu mereka melakukan contohnya bertani, beternak untuk menghasilkan makanan maupun membeli alat-alat rumah tangga. Yang selanjutnya, sumber daya alam yang dimaksud itu kemudian kita berlanjut kepada hewan ternak, di mana hewan ternak ini membutuhkan tumbuh-tumbuhan yang dimana itu bersumber dari alam itu sendiri. Makanya penumbuhan
tumbuh-tumbuhan ini sangat diperlukan untuk selain menjaga keseimbangan oksigen di muka bumi, juga sebagai alat untuk makhluk hidup bertahan hidup, karena makhluk hidup antara hewan dan manusia adalah simbiosis mutualisme yang tidak dapat dipisahkan. Mereka saling menguntungkan dan harusnya dan memang harus saling berdampingan dalam hidup. Kemudian dengan tumbuhan juga kita masukkan dalam spesifikasi bahwa dia adalah makhluk hidup, karena pada dasarnya dia tumbuh memberikan kehidupan kepada makhluk lainnya. Dia juga memberikan kehidupan kepada manusia, kepada hewan dalam bentuk makanan. Begitu juga dengan manusia, bahkan dijadikan sebagai bahan atau alat. Contohnya seperti membuat buku terbuat dari kayu dan lain-lain, seperti kursi yang kita gunakan sekarang di sekolah kita, itu bersumber dari tumbuhan dan alam. Jadi untuk anak-anakku perlu diketahui bahwa pembelajaran dan penggiat tentang sumber daya alam ini kita sangat perlu pahami, karena dalam lingkungan sekitar ini sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin sekian untuk materinya untuk anak-anakku sekalian hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini mudah dipahami, kemudian dapat direalisasikan dengan baik di lingkungannya masing-masing. Jadi mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kita tentang sumber daya alam hari ini. Sebelum Bapak tutup, saya akan absen dulu untuk anak-anakku. Sifatul Ulia hadir atau tidak? Ini Sifatul Ulia, mana Sifatul Ulia? Oh iya, kenapa ini Sifatul Ulia? Oh sakit. Supardi? Hadir Pak. Oh iya, bagus. Ya, mungkin cukup sekian untuk anak-anakku yang ada di kelas 5. Ditingkatkan lagi pembelajarannya, apalagi sudah mau naik kelas. Jadi saya harap anak-anakku belajar dengan baik supaya mendapatkan hasil maksimal dan sesuai dengan harapan kalian dan orang tua kalian. Selanjutnya saya akan absen untuk anak-anakku yang ada di kelas 4. Tadi atas nama Miftahul Haira hadir. Oh iya, bagus. Ya, jadi kehadirannya sangat bagus. Hampir sempurna, tidak ada cacat. Perlu ditingkatkan dan dipertahankan pastinya. Muhammad Asdar, oh sakit. Ya, mungkin juga sekian untuk anak-anakku sekalian. Lebih dan kurangnya Bapak mau tutup pembelajaran hari ini. Iskariman au musyahidan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.